Materi kali ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan. Masih ingat apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Ada berapa jenis sifat koligatif larutan ya? Sifat koligatif larutan ada 4 jenis. Yang pertama yaitu penurunan tekanan uap yang disimbolkan dengan delta P. Yang kedua yaitu kenaikan titik didih yang disimbolkan dengan delta TB. Yang ketiga yaitu penurunan titik beku yang disimbolkan dengan delta TF. Yang keempat yaitu tekanan osmotik yang disimbolkan dengan huruf P. Apa manfaat sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari ya? Penasaran? Apa sih penerapannya? Yuk kita bahas satu-satu penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Kita cek ya. Penerapan sifat koligatif larutan jenis pertama, yaitu penurunan tekanan uap jenuh. Penerapannya yaitu adalah tingginya kadar garam di laut mati, sehingga ketika kita berenang di laut mati, kita bisa mengapung. Yang kedua, yaitu adalah pembuatan kolam renang apung. Penerapan pada kolam renang apung sama seperti penerapan laut mati. Nah, kita cek ke jenis sifat koligatif larutan yang kedua, yaitu penerapan sifat koligatif larutan pada kenaikan titik didih. Contoh yang pertama yaitu pada penyulingan minyak bumi. Untuk mendapatkan fraksi minyak bumi, maka dibutuhkan titik didih yang sangat tinggi. Yang kedua yaitu adalah penyulingan gula. Untuk mendapatkan gula yang kita gunakan sehari-hari, dibutuhkan titik didih yang tinggi. Yang ketiga yaitu penambahan bumbu dapur atau garam setelah air mendidih ketika kita memasak. Kita cek yuk penerapan sifat koligatif larutan jenis yang ketiga, yaitu penurunan titik beku. Tahukah kalian bahwa penguin dan beruang kutub mempunyai anti beku di tubuhnya? Contoh yang kedua yaitu penambahan etilen glikol pada radiator mobil. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar radiator mobil tidak membeku saat musim dingin. Yang ketiga yaitu penambahan garam untuk mencairkan salju di jalanan. Ketika diberikan garam, salju akan mencair. Yang keempat yaitu penambahan garam pada pembuatan es putar. Garam akan membuat es putar suhunya menjadi dingin. Kita cek yuk penerapan sifat koligatif larutan untuk jenis yang keempat, yaitu tekanan osmotik. Penerapan yang pertama yaitu pada naiknya air tanah atau zat hara melalui akar ke seluruh bagian tanaman. Yang kedua yaitu adalah penggunaan cairan tetes mata untuk menyamakan tekanan osmotik
di mata. Yang contoh ketiga yaitu membunuh lintah dengan menggunakan garam. Hal ini bisa terjadi karena air yang ada di tubuh lintah keluar semua. Yang keempat yaitu adalah mengawetkan makanan dengan menggunakan garam. Bakteri yang ada di makanan mati ketika diberi garam. Ternyata banyak juga ya penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Karena banyak fenomena yang terjadi di alam ini menggunakan ilmu kimia, makanya harus semangat belajar kimia. Terima kasih. Sampai bertemu atau berjumpa di materi berikutnya.